Tuh, selamat siang semuanya. Siang, Waalaikumsalam, siapa? Hari ini kita akan membahas yang kemarin ya, yang terakhir itu sudah dikerjakan belum? Yang soal Prisma, kan tinggal satu proyeksi lagi ya yang belum dilukis. Bentar, saya share dulu. Nah, yang ini. Ini tinggal proyeksi ketiganya yang belum ini. Ada yang sudah menyelesaikan yang ini? Sudah atau belum? Saya udah ya Pak waktu itu Pak. Cuma di komputer lab Pak. Bentar ya Pak, saya cari dulu. Oh iya, Bang. Fauzan ya. Oh, yang kemarin Fauzan pakai nama cewek itu ya? Iya, iya. Itu saya sebenarnya udah selesai Pak. Ngerjain ininya di komputer lab Pak. Iya. Tuh. Udah, Pak. Apa udah saya... Ada nggak di itu? Atau kita coba langsung aja kali ya? Iya Pak, boleh. saya Kan ini sudah, titik. Pak. Oh ya, Devina ya. Bisa di-share Iya, nggak? bisa, Pak. Oke, silakan. Ya, ini kan, Pak. Oh iya betul. Oh sudah ya, minggu kemarin sudah ini ya. Iya, Oh iya betul. Kok di catatan saya kok belum ada gambarnya ya? Ya itu titik S itu apa? Nggak ada nggak ada hubungannya ya? Oh S itu T maksudnya ya. T sambungannya dari T1 itu ya. Tegak lurus ke atas ya. iya, Garis Pak. tinggi Belum kan? belum dirapihin, Pak. Iya ya betul. Iya ya betul. Oke oke sudah. Tikus dulu. Sudah ini yang terakhir kemarin ya. Baik. Saya lanjutkan sekarang ke sini. Nah, bentar ya. Nah, share. Melukis, kalau tadi kan kubus, limas, kan pada prinsipnya kan hanya melukis proyeksi titik-titik ya. Nah, sekarang kalau bidang, bagaimana kalau bidang? Nah, ini ada latihan soal. Sebenarnya yang nomor satu, 2, 3 sudah pernah kita bahas ya. Pada pertemuan keempat atau keberapa gitu lupa saya. Nah, kita coba mulai nomor 5 dulu. Nomor 5, 6, 7, 8 gitu ya. 5, 6, 7, 8. Di sini perintahnya itu adalah lukis ketiga garis tembus bidang alfa yang nomor 5 ya melalui titik 130, 310, 102. Karena saya ingat saya yang terakhir itu melukis garis tembus itu kan tidak pakai koordinat waktu itu. Nah, sekarang kita pakai koordinat mulai dari bidang yang mulai dari titik yang kubus 5 sekarang ke sini. Nah, pakai koordinat nih sekarang. 130, 310, 102. Kalau kita lihat titik-titiknya, ini kan mengandung nol nih di setiap titiknya. Dengan kata lain, misalnya yang 130, dia terletak pada bidang proyeksi yang mana 130? Ada yang tahu nggak? 130, yang ini. Bidang proyeksi yang H ya, kan X-nya 1, Y-nya 3. Ya, 310 juga sama nih. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, kalau 102 dia pada bidang proyeksi ke berapa? X-nya V, 1, Y-nya 0, Z-nya 2. Di bidang apa? V. V, benar. Di bidang V.
Nah, coba kita gambar. Sekarang kita lukis. 130 itu oh, proyeksi garis. Soal nomor 5 ya. Halaman berapa tuh ya? Yang di PDF ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di PDF. Halaman 40 nih ya. Kalau lihat di ini ya nih. 40. Oke. Tadi mintanya berapa tuh? 130. Nomor 5 dulu. 130 berarti X-nya 1. Jadi kalau kalian diminta untuk melukis titik, ya gridnya diaktifkan dulu ya, seperti ini ya. Entah itu kalian pakai grid yang mayor ataupun mau pakai mayor minor. Mungkin biasanya sih bilangan bulat, nggak pernah ada pakai koma-koma sebenarnya ya. Kalaupun bentuk akar ya kayak yang terakhir yang 2 minggu kemarin itu pun tetap mencari garis panjang garisnya kan tetap pakai bilangan bulat. Eh, berapa tadi? 130. X-nya 1, Y-nya 3. Sini. Nah, ini triknya kamu lock dulu biar tidak berubah-ubah. Di fix object. Kemudian titik kedua tadi 310. X-nya 3, Y-nya 1. Sini. Terakhir titiknya 102. X-nya 1, X-nya 1, dan Z-nya 2. Sini. Ingat, kalau kalian di geometri ruang itu kan syarat terbentuknya sebuah bidang itu kan minimal ada 3 titik ya. Nah, prinsip itu juga dipakai di sini. Jadi minimal ada 3 titik, melalui 3 titik itu baru dapat dibangun sebuah bidang. Nah, kebetulan ini bidangnya terletak pada bidang-bidang proyeksi, ya, bidang-bidang proyeksi. Misalnya di titik P gitu ya, ini titik P-nya jadi kecil, titik P, berarti otomatis P sama dengan P1. Q juga sama dengan Q1, ini titik R, nah R-nya sama dengan R2. Kira-kira terbentuk bangun apa sih ini? Ada yang tahu nggak bangunnya kayak apa? Jadi bangun ini dinamakan bidang alfa ya, dinamakan bidang alfa. Jadi sebuah bidang ya, bidang alfa. Jadi bidang alfa ini melalui 3 titik, titik P, Q, dan R. P, Q, dan R. Ada yang bisa? Nah, salah satu caranya, cara pertama, kalian lihat dulu mana 2 titik yang sebidang. Sebidang. Dalam hal ini bidang proyeksi ya. Oh, ternyata titik P dan Q kita lukis dulu sebuah garis P dan Q. Nah, P dan Q itu berpotongan di sumbu X dan di sumbu Y. Ya, Y bawah. Kemudian kita sembunyikan dulu, kita buat garisnya sekarang. Anggap aja eh, garisnya merah gitu ya. Nah, ini kita namakan alfa 1.
Alfa 1. Kurang besar nggak di tempat kalian? Bapak pas. Pas ya? Kalau kurang besar aku besarin dulu. Oke. Nah, di sini sekarang ada titik R. Titik R itu ternyata sebidang dengan titik potong garis PQ pada sumbu X. Caranya sama, kita hubungkan dulu ke sini. Ketemulah titik. Kita sembunyikan. Kita buat garis alfanya. Alfa 2 namanya ya. Kita namakan alfa 2. Nah, sekarang mencari alfa 3-nya. Alfa 3-nya bagaimana? Sama kayak cara biasa. Dari titik ini, kita buat sebuah lingkaran dulu sehingga memotong pada sumbu Y yang di kiri gitu ya. Ini ada sumbu Y yang di bawah, ada sumbu Y yang di kiri. Ya, kita sembunyikan dulu lingkarannya. Nah, inilah alfa 3. Ini alfa 3. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi ini kalau bangun proyeksinya seperti ini. Jadi bidang alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, kalau pingin lihat bangun bentuk ruangnya seperti apa, nah tinggal digabungkan aja yang sumbu Y kiri sama sumbu Y bawah. Ya kayak bangun segitiga yang ditopangkan itu ya. Kayaknya pernah kita lihat proyeksi garis. Kok garis? Sorry, proyeksi bidang. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Ya, jadi kayak segitiga yang ditopang gitu ya. Tiga. Ini sebenarnya diperluas tak terbatas ya. Karena konteks kita itu hanya di oktan pertama ya, gambarnya jadinya seperti ini. Jadi alfa 1 yang di bawah ini, alfa 2 yang pada bidang P, alfa 3 yang pada bidang D. Jadi kalau bentuk lukisnya itu seperti ini, masih mudah ini. Kalau titiknya melayang bagaimana? Nah, itu nanti kita bahas. Sekarang jangan yang melayang dulu. Sekarang nomor 6. Ada yang mau mencoba nggak yang nomor 6? Jadi titiknya itu melalui 120, 300, dan 302. Jadi pada prinsipnya cari dua titik yang sebidang. Tapi perlu diingat ya, dua titik yang sebidang itu terletak, sorry, harus titik yang sesungguhnya, bukan titik yang melayang ya. Kalau titik melayang kan proyeksinya yang kita lihat nanti. Nah, kalau ini yang belum melayang. Jadi ini yang titik sesungguhnya dulu. 120, 302, dan eh, bisa nggak kita.
B. Soal nomor 6. Ini soalnya saya. Kok nggak bisa dikecilin ya? Ini kira-kira soalnya seperti ini. Melalui 120, 300, dan 302. Ada yang mau nyoba? Silahkan. Pak, saya coba, Pak. Oke, silakan, Fauzan. Saya stop share dulu ya. Loh, kok ada gambar kucing ini? Tadi yang pertama 120 ya? Ya, 120. Eh, oh iya. Bentar, Pak. Nol terus 300. Terakhir apa, Pak? 120, 300, 302. 302. Ya, betul. Jadi melalui 3 titik itu ya, misalnya titik A, B, C. Nih, Bisa dibayangkan gambarnya kayak apa ini? apa ya, Pak? Gambar aslinya bidang alfanya kayak apa? Kayak segi 5 ya? Tuh, kok segi 5? Bukan Eh, dong. oh, nggak kebayang, Pak. Kok gak kebayang? Berarti ini bikin garisnya dulu ya, Pak? Yang sebidang. Ya, bikin garisnya dulu. Mungkin BC-nya langsung aja dari B ke C pakai sinar garis ya. Gimana, Pak? Pakai yang sinar garis. Ada Sinar nggak? garis. Ray ini. Ah, ray ya betul. Oke. Nah, ini udah kebayang belum kayak apa bentuk bangunnya? Bangun aslinya gitu ya. Ini kan setelah diproyeksikan. Alfa 1 Kayak yang mana, Fauzan? ini yang garis G ini, Pak. Oke, bisa diganti nggak di rename? Bisa, bisa. Alfa 1.
Huruf alfa tuh di mana, Pak? Simbol, ada nggak simbol? Nggak ada ya. Ada lah. ABC itu. Nah, itu tuh, ABC kiri bawah. Nah, itu ada alfa. Pak, nggak ada underscore-nya nih. Underscore. Kayaknya ada kok underscore kemarin saya lihat. Di ini kali ya, caption ya. Oh ini. Oh, ini kamu pakai itu ya? Pakai iPad ya? Iya, Pak. Itu yang paling kanan. Nah, ada nggak di situ underscore? Panah ke kanan coba cari. Enggak, tadi yang tadi udah bener. Nah, itu Nggak ada ada, Pak. panah kanan kan? Nah, itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di ABC, panah kanan. Lupa, Pak, underscore-nya di mana ya? Ini. Di 123 ada nggak di 123? Nggak ada, Pak. Oh, itu kurang ya. Iya, kurang ini. Ya udah alfa 1 gitu aja nggak apa-apa. Iya, ya. Oh, Oke. satu. Terus alfa 2-nya Ini ya, Pak, garis saya. Benar nggak, Pak? yang mana? Yang mana? Garis apa? Garis, Pak. Garis saya, Iya, Pak. betul. Betul, alfa 2 itu. Lah, kok nggak bisa dihapus ya? Bentar, Pak. Masa nggak bisa? Ini aneh nih. Cancel coba. Bentar ya. Ke arah kanan itu nggak bisa ya? Ini nggak mau geser nih, Pak. Aneh. Waktu itu. Bentar, Pak. Saya coba di. Lo pakai caption aja bisa nggak caption? Captionnya nggak ditulis. Alfa gitu. Nggak muncul keyboardnya ya? Iya nih, ngebug, Pak. Ah, Nah, itu nggak bisa. muncul. Tapi Oh, tuh itu di tip ya? nggak bisa dihapus tuh. Kayaknya harus beli iPad baru kamu Iya harusnya. nih. Udah lah, nanti dulu, Pak. Ini Ya, ngebug. oke. Nah, sekarang alfa 3. Yang lainnya paham ya? Alfa 1, alfa 2 ya. Alfa 3. Bisa Alpha nggak alfa 3, 3? berarti kita bikin ini dulu ya. Apa namanya? Lingkaran. Ya, betul. Titik potong sumbu koordinat. Nah, udah. Oke. Terus kita ambil ini. Nah, baru dari F ke C, ya, Pak. Di garis. Bener nggak? Oh, salah. Mana ada Salah. garisnya melewati sumbu Z kayak gitu. Nah, Lah, gimana berarti, itu kira-kira? berarti gimana ya? Nah, Apa? ini kalian harus bisa bayangkan dulu gambar sesungguhnya ini. Gambar ruangnya kayak apa? Ini kan udah kelihatan nih sebenarnya. Alfa 1 di bawah, gitu ya. Kemudian alfa 2 itu ke atas gitu. Ini kan udah sebagian Iya, bangun iya. ruang udah kelihatan sebenarnya. Wah, gambar apa nih, Pak? Nah, alfa 3 gimana alfa 3? Ini saya nggak bisa pakai anotasi ya. Bisa, Pak, kayaknya. Kok nggak ada annotationnya ya? Apa? Ah, bentar, bentar. Nggak, biasanya muncul anotasi nih saya. Apa karena saya nggak sign in ya? Harusnya bisa sih, Pak. Berarti
Berarti apa C-nya ditarik dulu, Pak? Kenapa? Apa Gimana, C-nya gimana? apa C-nya ditarik dulu ke sini gitu? Oh, enggak. Enggak ya? Ya, itu kan udah berdiri sendiri titiknya. Jadi kalau kalian bayangkan, itu kan ada sebuah bidang alfa, ya kan? Bidang alfa itu kan menembus bidang H yang bawah, bidang V yang depan, bidang D yang samping gitu kan. Hmm. Ini yang sudah terlihat itu bidang alfa itu sudah menembus H di bawah pas gitu ya Iya. dengan bidang V. Nah, sekarang kalian tinggal nyari nih garis tembus terhadap bidang D-nya yang sebelah mana. Saya nggak bisa kasih anotasi ya di sini ya. Biasanya ada buat anotasi atau dinonaktifkan. Coba si siapa hostnya Arah-arah. Yahya ya. Saya, Pak. Nah, saya kurang tahu juga, Pak, Oh, nggak tahu juga. settingnya di mana. Berarti gimana, Pak? Bingung deh, Pak. Nah, yang lain coba dulu. Yang lain, gimana kira-kira ada yang tahu nggak? Iya, teman-teman. Itu yang EFD dikasih garis sirkular dulu, Fauzan, Oh iya, Pak. biar kelihatan. Busur ya, sirkular tuh busur ya. Putus-putus ya gambarnya ya. Bentar. Eh, Nah, dari F, coba Fauzan, tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y dari F. Dari F. Hmm, Ini, Pak. iya. Kemudian tentukan titik sembarang di atasnya F dan terletak pada garis itu. Oh, sembarang aja nih, Pak. Nah, sembarang aja dulu. Terus garisnya sembunyikan. Nah, sekarang pakai ray juga tuh. Dari F ke H. Udah itu bangunnya. Alfa 3. Loh, oh gini, Pak. Berarti, Iya dong. Paham nggak maksudnya? Gambarnya itu. bentar-bentar. Berarti bangun ruangnya jadinya apa, Pak? Nggak kebayang, Pak. Bidang alfanya. Bidang alfanya tegak ke atas. Ke atas gitu ya? Iya. Oh iya, paham, paham. Bingung nggak? Enggak. Yang lain bingung nggak yang lain? Coba close dulu, Fauzan. Saya mau tunjukkan dulu. Siap. Jadi soal yang tadi itu seperti ini sebenarnya. Ini bangun aslinya ya. Misalnya saya tentukan dulu titiknya. Misalnya titiknya di sini tadi sama di sini. Seperti ini bangunnya. Ya,
Paham nggak? Paham, paham, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Berarti titik yang ini nih, yang dua itu Pak, yang di atas itu. Nggak ditarik garis ya? Kalau di Ya, gambar ini lukisan yang rajingan atasnya kan sebenarnya udah tak jelas. terbatas ke atas sebenarnya ya. Oh, Ini kan ke atas terus nih. Ini ke atas. Cuman nggak saya lukis. Kalau di sini kan untuk mempermudah kan saya tentukan titik sembarang dulu ya. Ini sebenarnya tak terbatas ke atas ya, atas nih. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Dia tegak lurus terhadap bidang H, tegak lurus terhadap bidang H, kemudian menembus bidang V dan menembus bidang D. Nah, menembus bidang V-nya, maka alfa 3 ini kan alfa satu. Ini tuh alfa satu. Ini alfa satu yang bawah ya. Yang kanan itu alfa 2, alfa 2. Yang ini alfa 3. Ini saya save dulu nih, save as. Ini tadi bagian B ya, 3D. Seperti ini kira-kira. Paham ya? Yang lain juga ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Untuk soal nomor 6. Ini file PDF-nya bisa kalian lihat sendiri di link yang saya share. Di situ ada PDF untuk geolukis. Jadi kalau mau belajar, misalnya mau ngerjakan latihan soal, di situ banyak beberapa latihan soal. Baik, Bapak. Nah, sekarang bagaimana untuk soal tadi nomor 5 6 ya. Nomor 7 sekarang. 7 itu mudah sih sebenarnya ya, 7 ya. 7 itu hampir sama kayak nomor 5. Kalau kalian lihat bentuk atau letak titiknya, nomor 5 dan 7 itu kan ada yang mirip. Pada bidang H ada 2 titik ya. Pada bidang V ada 1 titik. Samalah nomor 5 dan 7 itu masih setipe. Yang tidak setipe itu nomor 8. Nah, silakan nomor 8. Ada yang mau mencoba nomor 8? Jadi melalui titik 102, 400 dan 420. Buka dulu. S 10C. Soal nomor berapa tadi? 8 ya? Nomor 8. Titiknya apa titiknya?
Nah, melalui titik ini. Kenapa nggak bisa ditulis? Oh, di atas. Satu nol dua, X-nya 1, Z-nya 2, kemudian 400, X-nya 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 420, X-nya 4, Y-nya 2. Nah, ini bagaimana nih kira-kira? Ada yang bisa nggak? Anggap aja ini titik. Langsung saya tampilkan saja. Titik BCD gitu ya. Titik BCD. Apa yang saya hubungkan dulu? Apa yang saya hubungkan? PC boleh, Pak. BC. Tuh. Jadi BC saya hubungkan dulu. Terus apa lagi? Ini kita namakan alfa berapa ini? Kelas satu. Ya. Alfa 1. Terus alfa 2-nya kita hubungkan apa? DC. Oh, tadi ada yang bilang BC ya. Saya kok gambarnya kok CD. Ya, tapi sama aja ya. Jadi kita hubungkan. Ini nggak usah dikasih nama. Jadi yang kita kasih nama itu yang berkaitan aja. Ini alfa 2. Terus alfa 3-nya yang mana alfa 3-nya? Ada yang tahu nggak alfa 3? Ini titik apa tadi? Ya. Alfa 3 yang mana alfa 3? Ada yang tahu nggak? Ah, Alpha 3 sejajar sama sumbu Y ya, Pak? Betul nggak? Kenapa sejajar sama sumbu Y? Apa Uzan? Karena kan ini ya, apa namanya? Kalau di tiga dimensi tuh, alpha Heeh. 3-nya sejajar sama sumbu Y, sejajar juga sama alpha 1. Sejajar, iya betul. Terus Jadi itu bikinnya garis E. dari mana? Titik mana, Fauzan bikinnya? Dari titik E pakai ray itu Dari apa? dari titik E dibuat sejajar dengan sumbu 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 Y. Y ya. Iya, Y yang kiri apa Y yang bawah? yang bawah. Oh, yang bawah itu yang ini. Iya, bener nggak, Pak? Ya, yang kiri harusnya. Sebenarnya Iya. bawah sama kiri sama aja ya, karena Sama dia aja, kan benar. dipotong sebenarnya. Bangun aslinya kan nyambung aslinya. Jadi Iya. kalau kalau eh, konteksnya di bidang proyeksi yang D, maka Y-nya pakai yang kiri. Oh iya, ini kan konteksnya A3, alpha 3 ya, Pak? Berarti Iya, betul. Awal juga. Nah, di sini. Nah, jadi alfa 3-nya yang ini. Nah, disembunyikan. Biar ini yang namanya alfa 3. Ya. Oke. Jadi sifat-sifat
bidang alfa pada gambar yang soal ini apa? Sifat bidang alfanya seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Dia sejajar apa? Atau mungkin Tegak dia tegak lurus tegak lurus terhadap Pak. apa? Tegak lurus bidang V. Tegak lurus terhadap bidang V, benar. Sifat yang lain? Ada lagi nggak yang lain selain itu? Sama sejajar bidang H dan D, Ya Pak. Nadia, gimana Nadia? Sejajar? Sejajar bidang H sama D. Sejajar bidang H dan D. H. Oh, enggak dong. Eh? Kalau sejajar bidang H, dia tidak akan punya alfa 1. Kalau dia sejajar dengan bidang H. Memotong ya, Pak? Dengan apa? Kok kecil ya suaranya ya, Nadia? Memotong, Pak. Mic saya rusak, Pak. Oh, gimana tadi? Terhadap sejajar apa? Bentar. Ini speakernya saya tempelin di telinga saya nih sekarang. Dia memotong bidang H Memo- ya, Pak? Memotong, oke benar. Dia bukan memotong ya kalau pada garis yang oh ya Menembus. sorry. Memotong benar. Kalau menembus itu kan garis yang menembus. Ini garisnya ini memotong bidang, bidang alfa yang dimaksud ya. Jadi bidang alfa berpotongan dengan bidang proyeksi H. Oke, betul. Ada yang khusus nggak? Biasanya yang khusus itu tegak lurus, sejajar gitu. Bidang alfa sendiri sejajar dengan dengan apa? Selain dia tegak lurus terhadap bidang V, bidang alfa juga sejajar dengan Garis Y, Pak. betul dengan sumbu Y ya. Oh. Dengan sumbu Y, dia juga sejajar dengan sumbu Y. Jadi sifat dari bidang alfa itu dia itu tegak lurus terhadap bidang V yang pertama, yang kedua sejajar dengan sumbu Y. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Silakan. Tidak ada. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir nih, ada yang mau nyoba nggak? Nomor 9. Jadi melalui titik 220, 520, dan 024. Nah ini harus dibayangkan nih, kayak apa itu. Sepertinya ini letaknya unik. Kita buka dulu ya filenya ya. Dia melalui satu kedua. Nah, melalui titik 220, titiknya 2202. 20 geser. Kemudian 520, 1, 2, 3, 4, 5, 20 sini. Terus 024. Y dan Z-nya oh di seberang sekarang.
0, 2, 4. Y-nya 2, Z-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Ada yang mau mencoba nggak? Ini titiknya saya tampilkan dulu biar titik B, C, dan titik D. Ada yang mau mencoba? Silakan. Apa dulu yang harus dilukis? BC boleh BC Pak. BC. Tadi saya lagi nyoba nih Pak. Kenapa, Fauzan? Lagi nyoba ngelukis. Oh iya. Atau ditampilkan sekalian, Fauzan, biar Oh ya kita boleh lihat Pak. bareng-bareng. Oke Pak. Itu baru alfa 1 ya. Nah, itu alfa berapa, Fauzan? 3 Pak. 3. Alfa 3. Nah, ini bisa ya, alfa 3. Alfa 2-nya yang mana? Berarti tinggal alfa 2 ya Pak. Eh, Kita mikir. Gimana? Alfa 2-nya gimana? Ada yang bisa melukis? Oh alfa 2-nya berarti sejajar suku X. Alfa Ya, Pak. 2-nya sejajar dengan X. Oh, yang mana? Ini maksud saya benar-benar. Buat apa garis M itu? Gitu benar ya Pak? Oh, coba kamu bayangkan bangun ruang, bentuk ruang bidang alfanya kayak apa kalau gambarnya kayak gitu? Oh Sebenarnya dari sini aja udah bisa dibayangkan ya sifat bidang alfanya. Ada yang bisa bayangkan nggak? Mengimajinasi bentuk ruang dari garis-garis proyeksi ini. Kalau sebelumnya kan mengubah atau istilahnya mengabstraksi ya. Jadi mengabstraksi dari bangun ruang, bidang alfa dalam ruang, ke dalam bentuk bidang-bidang proyeksi. Nah, sekarang kita balik nih prosesnya. Ini gambarnya sudah benar, Fauzan ini. Alfa 1, alfa 3. Nah, tadi yang saya tanyakan, di mana alfa 2-nya? Sebelum ke alfa 2, kita harus tahu dulu nih, bangun atau bentuk 3 dimensi dari bidang alfa dengan kondisi ini. Ada yang bisa jawab nggak? Bidang alfanya seperti apa? nih kalau saya kepikirannya Tuh. Apa ini? PDL. nggak, saya lagi bikin skemanya Pak. Oh, gambarnya. Oke. Ah, berarti kan ini ya Pak, apa namanya? Alfa 3-nya kan di sini nih. Terus Ya, betul, alfa betul. satunya tadi gini. Betul. Nah, berarti alfa 2-nya nah gitu kan, Pak. Alfa 2 itu nempel di bidang V nggak? Di situ, kalau di gambar situ.
Kan ini kan sebenarnya bangun ini kan diperbesar ke atas tak terhingga kan? Ke atas tak terhingga, ke kanan tak terhingga sebenarnya kan? Ya. Kalau kayak gini salah ya, Pak, gambarnya nih. Oh, salah. Ini kan Salah. artinya dia terbatas nanti alfa 2-nya. Sebenarnya kan nggak seperti ini. Ini kan sebenarnya ke atas tak terhingga. Cuman biasanya untuk mempermudah, ini tuh digambarnya coret-coret itu. Gimana gimana? Eh, Coba di stop dulu ya. Saya mau memperlihatkan dulu kayak apa gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Iya. Jadi ini sebenarnya yang melengkung itu atas sama kanan itu sebenarnya dia tak terbatas ke kanan dan tak terbatas ke atas sebenarnya ya. Jadi jangan dilukis sebuah garis. Kalau sebuah garis tuh nanti artinya dia terbatas garisnya. Padahal kalau bahasan kita kan sebenarnya itu kan kalau bidang itu kan diperluas tak terbatas. Nah, kalau seandainya dia menembus atau memotong sebuah bidang lain atau bidang-bidang proyeksi, maka itu yang kita lukis adalah garis potongnya gitu ya. Nah, dalam hal ini yang Fauzan gambar kan tadi sudah benar. Alfa 1 di bawah, alfa 3-nya di kiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di mana alfa 2? Apakah ada alfa 2-nya? Kalau gambarnya seperti ini. Ada nggak kira-kira alfa 2? Alfa 2 itu kan perpotongan antara bidang alfa dengan bidang proyeksi V. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada garis potong antara bidang alfa dengan bidang V? Ada nggak? Nggak ada, nggak bisa berarti ya, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, artinya apa? Dia tidak punya alfa 2, ya kan? Nah, Oke. berarti kalau nggak punya alfa 1, alfa 2 atau misal alfa 3, dilukisnya gini, Pak. Coret-coret gitu. Sebentar, saya tampilkan lagi ya. Ini kalau dibangun ruang ya, Fauzan. Kalau di bidang, kalau udah dibangun lukis, nggak ada gambar uruk-uruk kayak gini. Ya. Oh, berarti Ini kan kalau kita, bayangan kita, ini kalau kita lukis dalam bentuk dimensi 3, baru mungkin seperti ini gambarnya. Tapi kan yang kita lukis itu kan yang bukan yang bentuk 3 dimensinya, tapi bentuk 2 dimensinya yang kita lukis. Ini hanya semacam apa ya namanya, mempermudah kita untuk membayangkan bentuk asli dari hasil proyeksi-proyeksi yang kita lukis. Oke, nah coba Fauzan tampilkan lagi gambar kamu yang tadi. ya, Pak. Yang Berarti udah selesai dong, Pak, lukisannya kayak gitu dong. iya betul, sudah selesai. Coba munculkan dulu yang kamu lukis tadi, yang GeoGebra-nya. Udah kelihatan belum? Nah, betul. Itu sebenarnya H ke F itu diperpanjang ya, ke kanan ya. Pakai ray sebenarnya Oh, ya, pakai jangan ring. pakai ruas garis. Nah, Iya, Pak. kalau pakai ruas garis itu kan artinya dia terbatas sampai ke F nanti. Sebenarnya itu kan ke kanan terus. Nah, lukisan ini sudah benar. Dia tidak ada alfa 2-nya, yang ada hanya alfa 1 dan alfa 3. Kenapa tidak ada? Ayo, kenapa? Kok nggak ada alfa 2? Karena nggak bisa dibikin motong sumbu V, sumbu V, bidang V. Ya, Pak. Tidak, kurang pas sebenarnya jawabannya karena bidang alfa tidak, bukan tidak bisa dibuat, memang tidak memotong ya. Jadi bidang alfa itu tidak memotong bidang V. Jadi dia nggak miring, dia itu tegak lurus terhadap bidang proyeksi H dan juga terhadap bidang D. Dia tegak lurus. Jadi kayak kertas yang diberdirikan gitu ya, buku yang diberdirikan tegak lurus terhadap lantai dan tegak lurus terhadap tembok yang sebelah kiri. Nah, dia kan nggak mungkin berpotongan dengan tembok yang di depannya atau bidang V-nya kan nggak
mungkin dia berpotongan karena dia sejajar. Kalau dia sejajar ya otomatis tidak akan mungkin ditemukan garis potongnya atau garis alfa 2-nya. Itu ya kira-kira ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi ada beberapa kemungkinan sebenarnya posisi bidang alfa itu. Mungkin bisa aja nanti bidang alfa itu sejajar dengan bidang D. Nah, kalau sejajar dengan bidang D artinya apa? Apa yang tidak bisa dilukis? Alfa 1, alfa 2, apa alfa 3? Sejajar dengan bidang D. Tetap alfa 2 yang harus dilukis ya, Pak. Oh, salah dong. Lah, Bidang D itu yang mana? ini yang Y sama Z kan bidang D, Pak. Yang apa? Yang apa, Fauzan? Bidang D itu kan Y sama Z kan, Pak. Betul, Y sama Z. Coba kamu Heeh. tampilkan yang gambar yang tadi bangun ruangmu tuh. Ya, Yang belum, lukisan coret-coretan. Udah dihapus belum? belum. Nah, itu. Bidang D itu yang mana ini? Yang di sini kan bidang D kan. Betul. Tapi Bidang D kalau di di situ. sejajar bidang D, gambarnya gini, Pak. Nah, tetap alfa 2 kan yang nggak bisa dilukis, Pak. Sebentar, ini sejajar bidang D gambarnya. Iya kan sejajar bidang D, Pak. Kok menembus bidang D ini yang saya lihat? Loh, oh, Sejajar bidang D. kalau gambar tadi tuh, Pak, yang soal tadi sejajar bidang V. H bukannya. Yang tadi kan sejajar bidang V. Yang Oh, tadi alah. Iya, iya. V. Sekarang sejajar bidang D. Berarti gini Alfanya sejajar gambarnya. bidang D. Iya, Gitu. kayak gitu. Betul. Jadi yang bisa yang tidak punya garis potongnya yang mana? Atau alfa berapa yang nggak ada? Alfa 3 berarti nggak ada, Pak. Ya, alfa 3 yang nggak ada. Alfa 1, alfa 2-nya ada. Nah, ini kalau coret-coretan di gambar 2D-nya kayak apa nanti? Oh, gambar 2D kurang lebih begini nih. Heeh, coret-coretan. Seperti apa kira-kira? Seperti ini. Ya, Pak. Nah, betul, iya. Tinggal garis gitu aja, tegak lurus terhadap sumbu X, alfa, alfa 1 yang bawah, alfa 2 yang atas. Alfa 3-nya nggak ada, kosong. Nah, kadang di soal itu nanti tes tentukan atau lukislah alfa 1, alfa 2, alfa 3 jika ada gitu biasanya ya. Nah, itu dilukis tiga-tiganya padahal ada yang tidak ada. Seperti ini contoh kasusnya. Hanya ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 nggak ada. Atau ada alfa 1, alfa 3, alfa 2-nya nggak ada. Atau ada alfa 2, alfa 3, alfa 1-nya nggak ada. Nah, kayak gitu. Ya. Sampai sini ya ada yang tanyakan nggak? Jadi bahasan yang contoh-contoh tadi itu baru sampai titik original titiknya itu terletak pada bidang-bidang proyeksi ya. Tadi misalnya tadi titik A, B-nya pada bidang H, C-nya pada bidang V gitu ya. Belum ada titik yang melayang. Nah, kalau titik yang melayang nanti ada caranya sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup dari saya cukup, Pak. Mungkin dari yang lain. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi kedudukan titik, garis, dan bidang itu nanti bagaimana sih melukis proyeksi titik yang terletak pada garis, melukis garis yang terletak pada bidang, ya. Nah, ini yang pertama itu melukis titik yang terletak pada garis, melukis garis yang terletak pada bidang.
Yang ini itu melukis titik yang terletak pada bidang. Nah, jadi berurutan ya. Titik pada garis, garis pada bidang, terakhir titik pada bidang. Itu untuk titik, garis, dan bidang. Nah, kemudian untuk kedudukan dua buah garis. Nah, kedudukan dua buah garis, bagaimana melukis dua buah garis yang sejajar dan dua buah garis yang berpotongan. Nah, itu gimana sih cara melukisnya nanti? Misalnya ada garis G dan H, nah, gimana G1, G2, H1, H2, dan seterusnya. Kemudian, tadi kan udah titik garis bidang, kemudian dua buah garis. Nah, ini dua buah bidang datar. Jadi nanti akan melukis dua buah bidang datar yang berpotongan. Misalnya ada bidang alfa dan bidang beta gitu ya. Alfa dan beta berpotongan. Gimana sih cara melukisnya? Kemudian yang keenam itu adalah melukis sebuah bidang melalui sebuah titik dan bidang lain. Ini biasanya ada soal nih. Lukislah bidang beta di mana bidang beta itu melalui titik P dan berpotongan dengan bidang alfa. Nah, itu contoh salah satu contohnya. Kemudian yang nomor 7 itu adalah melukis titik tembus garis pada sebuah bidang. Nah, agak banyak memang ya untuk bab ini. Oke, yang pertama dulu, kedudukan titik dan garis atau melukis sebuah titik ke dalam garis. Jika sebuah titik P ya, ini titik P terletak satu terletak pada alfa 1, P2 terletak pada alfa 2, P3 terletak pada alfa 3. Ini kata kunci ya. Kata kunci ini. Berarti kalau nanti kalian melukis ternyata ada kondisi yang berbeda, ada dua kemungkinan. Mungkin gambarmu salah, itu yang kemungkinan pertama. Yang kedua, mungkin titik P-nya tidak terletak pada garis alfa. Ini kata kuncinya. Jadi kalau ada titik P, bayangkan titik P ini, titik P-nya melayang. Kemudian ada garis A. Nah, di mana titik P ini terletak pada garis A. Garis A. Nah, maka P1 pasti terletak pada alfa 1, P2 terletak pada alfa 2, sorry, A ya, bukan alfa ya. A1, P2 terletak pada A2, dan P3 terletak pada A3. Sebaliknya, apabila garis A melalui titik P, kalau tadi kan P melalui A. Nah, sekarang A melalui titik P, sama aja sih. A1 melalui P1, A2 melalui P2, A3 melalui P3. Ini kalau kondisinya tidak terletak sekarang. Kalau kondisinya tidak terletak, maka ketiga hal di atas tidak akan terjadi. Jadi kemungkinan kalau P itu tidak terletak pada A, mungkin P1 pada A1, P2 pada A2, tapi P3 tidak pada A3 gitu ya. Jadi pada saat kalian melukis, oh ternyata P1 pada A1 nih, P2 pada A2, cari P3-nya. Apakah pada A3 enggak? Kalau enggak, ya berarti titik P-nya tidak terletak pada garis A. Sekarang bayangannya nih kayak apa sih yang dimaksud ini? Nah, ini terlihat nggak gambarnya? Ini ada garis A. Ini ceritanya dibangun ruang ya, atau saya lukiskan aja deh di 11A.
titik A pada garis A. Titik P pada garis A. 3D. Ini contoh ya, contoh. Misalnya ada ada sebuah garis gitu ya, ada sebuah garis. Kebetulan ini garisnya itu kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti itu. Jadi ini garis A, garis A, ini garis A. Di dalam garis A itu ada yang namanya titik P misalnya. Ini titik P. Titik P. Kalau seandainya eh, garis A itu saya proyeksikan terhadap bidang H yang bawah, berarti A-nya, A1-nya yang mana? Ada yang tahu nggak A1-nya yang mana? Ada yang tahu A1-nya yang mana? A1. Jadi ini ada garis A nih, garis A itu yang merah ini. Sorry, yang hitam ini nih, garis A. Dan dia terletak pada bidang V. Jadi A terletak pada V. Nah, ini diketahui. A terletak pada V. A1-nya yang mana? Oh, A1-nya yang sumbu X berarti kan? Iya, ya kan? Sumbu X ini. Atau dengan kata lain, kalian tinggal cari aja titik-titik ujung dari garis A. Titik ujung yang pertama di sini. Nah, kalau saya proyeksikan ke bidang H kan jatuhnya pada 0,0 kan. Kemudian titik yang satunya ini yang sebelah kanan. Kalau saya proyeksikan terhadap bidang H ya dia sendiri hasilnya. Nah, maka proyeksinya ya ini, yang hijau ini. Ya, itu A1. Kemudian kalau A1, sorry, kalau titik P itu saya proyeksikan ke bidang H, jatuhnya di mana jatuhnya? Jadi dengan katanya kan harus saya gambar tegak lurus ya. Oh, dia pasti berpotongan dengan A1 atau sumbu X. Sini letaknya. Ya, ini adalah P1. P1. Paham? Paham. Tadi tadi P itu titik tengah ya, Pak? Kenapa? Tadi P itu titik tengah garis A ya, Oh Pak? enggak, P itu sembarang. Oh, Sembarang. salah. Yang Oke. jelas P itu letaknya pada garis A. Jadi ini masih bayangan kalian di dalam bentuk 3 dimensi ya, masih belum ke gambar lukis yang 2 dimensi. Nah, ini kalau dalam 2 dimensi gimana cara melukisnya? Nah, itu yang perlu kita pahami. Ini masih bayangan dulu. Ya. Nah, kemudian P2 dan A2 sama caranya. A2-nya kan A2-nya kan ya sumbu Z, ya kan? A2 itu pasti sumbu Z kayak tadi kayak A1. A2 itu sumbu Z. Nah, kemudian P2-nya mana? P2 ya tinggal kita proyeksikan di titik sorry, bukan P2 ya, P3. P3-nya mana P3-nya? Nah, P3-nya tinggal saya proyeksikan dulu terhadap bidang titik ini. Ini adalah P3. Ini bukan A2 ya, ini A3. Ini kira-kira gambarnya. Saya Nah, kalau saya lihat dari samping,
dari samping gitu ya. Nah, itu kan nempel ya. Nah, pertanyaan saya, A2 yang mana A2? Ada yang tahu nggak A2-nya yang mana? A2 berarti garis A-nya sendiri gitu, Pak. Betul. Ya, A2 itu adalah garis A-nya sendiri. Kemudian P2 yang mana? P2. P2 ya berarti titik P. Ya, betul. P2 itu ya titik P sendiri karena dia kan nempel ya, nempel. Ini masih kondisi yang khusus. Seperti ini kira-kira gambarnya. Jadi dengan kata lain, P2 itu terletak pada titik P itu sendiri, A, A2, dan A3, P3. Ini artinya apa? Titik P terletak pada terletak pada garis A. Sekarang kondisinya lain sekarang. Saya tentukan dulu titiknya, sebentar ya. Klik sembarang dulu. Ya, ini ada titik Q sekarang. Ada titik Q. Titik Q. Titik Q itu, kondisi titik Q itu, tadi dulu P terletak pada, nah, ini saya kasih keterangan dulu ya, biar tidak bingung. Harusnya jadi satu aja di sini. P terletak pada I tidak terletak pada A dan Q pada P. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi ada titik Q. Titik Q itu nempel pada tembok. Nih, kalau saya lihat dari samping tuh. Ya, dia nempel di bidang V-nya. Jadi saya tulis Q tidak terletak pada A. Jadi dia itu letaknya nggak pada garis A ini. Nah, tapi Q itu terletak pada V. Bidang V. Atau dengan kata ini di atasnya A. Lalu kita lihat Q1 yang mana Q1? Q1 yang ini ya. Tuh, Q1. Q1. Oh, ternyata Q1 terletak pada A1. Hati-hati. Meskipun dia proyeksinya Q1 terletak pada A1, dia belum tentu Q itu sendiri sendiri terletak pada bidang eh terletak pada garis A ya. Q3 mana Q3? Oh, Q3 juga sama sebenarnya. Q3 kalau saya lukis Q tegak lurus pada bidang D. Nah, pada bidang D. Nih. Nah, ini itu adalah Q3. P3. Sedangkan Q2 itu ya sama dengan dirinya sendiri. Q sama dengan Q2. Nah, sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah eh, ada sebuah titik yang terletak pada garis. Hasil proyeksi titik pada garis itu pasti, ini pasti ya. Kalau bisa dilukis, pasti. Kalau titik P terletak pada A, nah pasti P1 pada A1, P2 pada A2, P3 pada A3. Itu kalau bisa dilukis ketiga proyeksinya. Karena kadang ada kondisi tertentu yang mungkin hanya dua aja yang bisa dilukis. Berarti kedua-duanya itu
eh, terletak pada garisnya masing-masing ya. Nah, tapi ada kondisi lain. Kalau ini ada sebuah titik Q. Q itu tidak terletak pada A. Hati-hati. Kalau sebuah titik itu tidak terletak pada garis A, kemungkinan Q1 pada A1, Q2 pada A2, Q3, Q3 pada A3. Nah, yang satunya pasti tidak terletak. Q2 tidak terletak pada A2. Gitu ya. Jadi kalau ada sebuah garis, kemudian ada sebuah titik, kalau ingin menentukan apakah titik itu terletak pada garis tersebut, kita lihat hasil proyeksinya. Apakah ketiga garis proyeksi itu terletak pada garis proyeksinya masing-masing enggak? Kalau iya, ya udah berarti titik itu terletak pada garis A. Tapi kalau enggak, tidak terpenuhi, paling tidak salah satunya tidak terpenuhi gitu ya. Salah satu tidak terpenuhi ya. Berarti titik Q tidak terletak pada garis itu. Ini kita belum praktek ke 2 dimensi, baru ke 3 dimensi dulu. Kemudian nah ini ada kondisi lain nih. Ini agak sedikit lebih gambarnya sedikit lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Bingung nggak kalau lihat gambar ini kalian? Nggak ya? Oke, kalau tidak bagus sekali. Atau coba saya gambarkan dulu aja biar tidak membingungkan. Dan ini saya save dulu. Nanti hilang. 11B. Nah, ini kondisinya beda sekarang. Ini hanya trik penggambar ya. Kalau ingin membuat sebuah titik pada ruang dan tetap pada bidang ya harus tentukan garis-garisnya dulu. Oke, ini ada yang namanya titik tembus. Oh, sorry. Beda titik aja biar random gitu. Nah, ini ada dua titik tembus ya, titik tembus. Nah, titik tembus. Oh, nggak bisa saya lukis yang itu ya. Saya ini titik tembus yang pertama dan titik tembus yang kedua. Jadi ada dua titik tembus di sini. Yang pertama dia menembus bidang H, kemudian yang kedua dia menembus bidang D. Jadi kalau saya lukis kira-kira seperti ini gambarnya.
Nah, misalnya ini saya namakan dengan garis A. Garis A. Ingat, garis A itu melayang ya. Dia tidak memotong sumbu-sumbu koordinat. Ya, tidak memotong sumbu-sumbu koordinat. Nah, eh, kemudian garis A ini ada sebuah titik pada garis A. Misalnya titik P. Titik P. Nah, titik P. Ini garis A. Saya akan melukis proyeksi-proyeksi dari titik dan garis tersebut. Pertama, saya akan melukis proyeksi A dulu. A1. Nah, A1 gampang. Masih ingat ya cara yang kemarin ya melukis proyeksi garis ya. Tinggal tarik titik ujungnya, kemudian masing-masing diproyeksikan ke sumbu-sumbu koordinat. Ya. Kalau ini dulu saya mencari A1 ya tinggal ujung yang ini proyeksi ke bawah, ketemuan titik yang ini gitu ya. Titik yang itu, yang bawah ini kan, garis putus-putus. Berarti A1 yang ini. Paham nggak maksud saya? Misalnya titik A, ini titik B gitu ya. Titik B. Nah, dari titik A proyeksikan ke bawah sampai memotong sumbu Y. Sedangkan titik B-nya nggak usah. Kenapa nggak usah ya? Karena B-nya terletak pada bidang H. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan A A1. Lalu A2-nya mana? Sama A2-nya. Tinggal proyeksikan aja titik A dan titik B ke bidang V. A-nya itu udah jelas ini. Karena ini kan tadinya garis tegak lurus ya. Kemudian V-nya sama, ini V-nya. Berarti ini adalah A2. A2. Ini A2. A1 yang mana? A1. Nah, sama. Sorry, A3 yang mana? A3 sama. Titik A-nya kan udah pada bidang D, nggak usah diapa-apain, tinggal titik B-nya aja. Ketemunya kan yang ini. Tadi kan udah dilukis ya. Berarti ini adalah A3. Kalau kita lihat A1, A2, A3 seperti ini ya gambarnya ya. Proyeksinya ya. Tuh, kelihatan banget ya. Mungkin garis A-nya saya ubah jadi warna lain aja biar menunjukkan itu yang garis sesungguhnya. Oh, jangan merah ya. Merah sudah pakai sumbu Y. Hijau, biru sudah. Ungu, ungu. Nah, ungu. Ungu itu atau garis A itu adalah garis yang sebenarnya. Nah, sekarang titik P. Titik P ini terletak pada garis A. Saya proyeksikan atau saya tentukan P1-nya berarti kan harus tegak lurus terhadap bidang H. Nah, karena tegak lurus, ini pasti letaknya pada A1. Ya. Nah, kalau kalian gambar di GeoGebra, kalau seandainya dia tidak berpotongan, akan kelihatan ya. Ini kan kelihatan nih pasti berpotongan ya. Pasti berpotongan nih, tidak mungkin tidak. Ini adalah P1.
Belum. Rename. P1 terletak pada A1. Begitu pula P2 pasti letaknya pada A2, nggak mungkin enggak. Kalau gambar kalian tidak terletak ya berarti ada yang salah gambarnya. Nih, aduh. Nah, terus A3 ya. A3. Sorry kok A3. P3. Tegak lurus sini, perpotongan di sini. Saya hidden, kasih garis proyeksi. Nah, ini adalah P3. Kalau saya lihat, saya putar. Oh, ini P3-nya. Ya, P3. Nah, nanti kalau kalian memproyeksikan terhadap bidang H, jatuhnya seperti ini gambarnya. Ya, jadi memeriksanya gampang kalau pakai GeoGebra. Kalau diproyeksikan terhadap bidang V, pasti gambarnya seperti ini nanti. Rotasi, kayak rotasi gitu ya gambarnya. Kalau bidang D, pasti seperti ini gambarnya. Ini dalam kasus bangun ruangnya dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Dan sekarang saya akan melukis bentuk dua dimensinya kayak apa sih? Kayak apa dua dimensinya? Nah, seperti ini kira-kira. Saya siap dulu gambarnya. Ada gambar yang 11B-nya. Kita lihat lagi ya. Tadi yang diketahui itu titik tembus A dan B nih. A dan B titik tembusnya di situ. A-nya di sini, B-nya di sini gitu ya. Ini mungkin nggak pakai koordinat dulu. Kita kan masih bentuk umum dulu ya, secara umum. Nanti kalau pakai koordinat ya gampang. Tinggal berapa koma berapa, tinggal tandain aja di situ. Karena titik tembus, ini itu saya tandain lingkaran. Ini saya tandai. Ya. Mau lingkaran dua-duanya boleh ya. Namanya juga titik. Ini biar membedakan aja titik tembusnya. Ini tadi titik A, titik A atau A3 sama. Ini titik B. B itu kan sama dengan B2. B sama dengan B2. Sedangkan A-nya sama dengan A berapa? Ada yang tahu nggak? A-nya sama dengan A berapa? Ya, A3. A3. Oke. Sekarang saya akan mencari, saya kasih keterangan dulu di sini ya. Garis A melalui A dan B. Ini keterangannya. Berarti kalau mau mencari A1, oh sorry ini kok B2 sih? Salah ya saya ya? Seharusnya B berapa ini? B1. B1, betul. Nah, kalau saya ingin mencari A1, garis A1,
proyeksi A terhadap bidang H, maka saya tinggal menghubungkan antara A1 dengan B1 ya. A1 dengan B1. Gimana caranya? Ya sudah, kita cari aja. Atau kita tentukan aja A1-nya. Nah, ini kan udah ada nih titik A-nya, A3-nya. A sama A3 kan di sini letaknya sama. Otomatis A1-nya pada sembunyi. Tegak lurus. Pakai lingkaran gitu ya. Gampang kok ini. Kemudian titik potong. Nah, kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Hmm. Kemudian ini. A1-nya yang mana? Oh ini A1-nya. Ini adalah A1. Dengan kata lain, kita hubungkan A1 dengan B1. Ketemunya. Nah, itu. Ya, ini adalah garis A1. Kita lihat di gambar ruangnya. Nah, itu ya. Yang ungu itu ya, purple itu ya, ungu. Agak ke atas sedikit. A1. Kemudian saya akan melukis A3, garis A3. Berarti tinggal menghubungkan B3 dengan A3. A3 sudah ada itu, A3. Tinggal cari B3-nya. Caranya gimana? B3. Ya tinggal proyeksikan aja titik B ke sumbu Y. Temunya di sini. Pakai lingkaran. Dipotong. Disembunyikan. Saya lukis dulu busurnya. Saya lukis titik-titik proyeksinya. Ini adalah B3. Tinggal hubungkan aja A3 dengan B3. Jadinya garis A3. Ini ya. Ini adalah A3. Lalu A2, garis A2-nya mana? Garis A2. Garis A2 sama caranya, tinggal tegak lurus A ke sumbu Z, B ke sumbu X. Perpotongan yang ini, yang A ini namanya A2. Kemudian perpotongan yang bawah B yang ini namanya B2. Masing-masing kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah yang dinamakan garis A2. Ya. Terus saya dulu garis proyeksinya dulu biar memperlihatkan lebih lengkap. Nah, sekarang kondisi berikutnya, titik P terletak pada garis A. Titik P terletak pada garis A. Kita tentukan sembarang misalnya, karena ini sudah kondisinya terletak gitu ya. Misalnya di sini nih titik P1-nya. Sesuai dengan konsep kedudukan titik dan garis, berarti kan P1 pada A1. Nah, tinggal cari mana P2-nya, ya tinggal tegak luruskan aja.
P1 ke sumbu X. Oh, ketemunya di sini titik potongnya. Ya, inilah yang dinamakan titik P2. Lalu P3 mana? Ya, sama dari P2, tegak lurus terhadap sumbu Z, berpotongan di A3, inilah yang namanya A3. Ini, sorry, P3. P- Sekarang pertanyaannya adalah, titik P-nya saya ubah warna dulu ya, biar membedakan warna merah lah misalnya. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau P1 itu saya proyeksikan, ini kan saya mencari P3-nya kan dari atas ya. Dari P1 ke atas ketemu P2, P2 ke kiri ketemu P3. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya mencarinya dari P1 ke kiri dulu, apakah nanti bisa ketemu di sini juga? Bisa nggak kira-kira? Nyambung nggak? Oh, nggak ada pensil ya di sini ya? Oh, kan ada ini. Annotate. Oke. Nah, ini ke sini, ke sini. Nah, nyambung nggak kira-kira? Kalau ke Gebra kan pasti ini masih coret-coretan. Pertanyaannya nyambung nggak? Ini ke bawah, kemudian pakai setengah lingkaran, nanti tegak lurus. Nah, gini maksud saya. Apakah itu pasti nyambung ataukah tidak? Kalau tidak nyambung ya berarti salah dong menentukan P3-nya dari atas sebelum tentu benar gitu ya. Nyambung nggak kira-kira kalau saya cek? Nyambung harusnya, Pak. Ya, harusnya nyambung, tapi kita perlu bukti, ya kan? Coba kita buktikan. Dari P3 tegak lurus ke bawah, P1 tegak lurus ke sini. Nah, ini titik potong masing-masing. Nah, tinggal kita lihat menggunakan lingkaran. Salah satu aja, ke sini boleh, ke atas boleh. Oh, kan pasti nyambung dia, nggak mungkin enggak. Pasti nyambung. Hmm. Oh, pasti nyambung. Jadi kalian menentukan titik satunya bisa dengan dua cara. Cara pertama, kalau seandainya P1 diketahui, cari P2-nya ke atas terus ke kiri, atau bisa cari P3-nya dulu ke kiri dulu, pakai busur, kemudian ketemu P3, baru ketemu P2. Atau tiga cara, P1 ke P2, kemudian P1 ke P3. Ya. Kalau cara pertama kan tadi jadi dari P1, P2 ke P3. Cara kedua P1, P3, P2. Cara ketiganya P1, P2, P1, P3. Serah mana yang paling mudah. Itu kira-kira caranya menentukan titik P yang terletak pada garis A. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini Tidak, gambarnya. Pak. Gambarnya yang tadi ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya kasih beberapa soal ya. Lihat di Google Drive nanti ada beberapa eh, gambar yang harus kalian selesaikan. Nah, nanti ada keterangannya seperti ini, misalnya garis A melalui apa, kemudian
titik P-nya di mana, dan seterusnya. Perintahnya nanti lukislah P1, P2, P3 misalnya. Lukislah apa, dan seterusnya. Itu ya. Nah, sementara saya rasa cukup untuk materi hari ini. Eh, Nanti coba kalian baca-baca lagi ya, baca-baca buku PDF yang saya berikan di link Google Drive. Nah, di situ nanti ada beberapa contoh latihan yang bisa kalian pelajari. Itu ya. Karena ini harus sering latihan ini. Kalau tidak sering latihan, nanti akan bingung membayangkan atau merepresentasikan bangun 2 dimensi ke 3 dimensi, atau sebaliknya merepresentasikan bangun 3 dimensi ke bangun 2 dimensinya. Ya. Nanti kan di mata kuliah ini kan bangun 3 dimensinya itu udah di kepala gitu ya. Kita hanya melukis yang bentuk 2 dimensinya aja. Jadi harus pada saat kita dihadapkan pada sebuah soal gitu ya, di kepala kita sudah harus bisa membayangkan, oh posisi bangunnya seperti ini, bentuk bangunnya seperti ini, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti silahkan dikerjakan latihan soal yang saya berikan via file GeoGebra ya. Nah, di sini kan ada sampai mana ya? Di file-file itu kan sampai 11B ya. Nah, berarti nanti 11C, CDE mungkin sampai 5 soal CDE. CDE kalian coba kerjakan. Minggu depan kita bahas. Ya. Atau mungkin satu persatu eh, menerangkan, oh ini seperti ini gambarnya, posisi gambar seperti ini, dan seterusnya. Akan ada ditanya, temannya bertanya, kemudian ada yang maju yang menjawab, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita luring atau daring? Luring harusnya, Pak. Luring, Bapak. Oke, luring. Kalau luring tempatnya seperti biasa ya, di lab komputer ya. Eh, Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sebanyak, Terima Bapak. kasih. Ya, sama-sama.